Bung Karno benar-benar yakin bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan harus sadar betul arti geopolitik, bagaimana kondisi geografis kita. Salam IKA Lemhanas. Bertepatan dengan ulang tahun IKA Lemhanas yang ke-44, tepatnya pada tanggal 17 Maret 2022, IKA TV mendapat kesempatan untuk mewawancarai Bapak Andi Wijoyanto yang pada tanggal 21 Februari tahun 2022 lalu dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang ke-17. Terima kasih Bapak. Terima kasih diundang. Atas kesempatannya meluangkan waktu untuk IKA TV. Bapak Gubernur, saat ini Bapak dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia untuk memimpin Lemhanas, dan kepada beberapa media massa Bapak mengatakan akan melaksanakan transformasi Lemhanas agar semakin relevan dengan tantangan-tantangan ke depan ini, Pak. Apa yang akan Bapak terapkan atau kebijakan baru apa yang akan Bapak terapkan? Untuk melakukan transformasi Lemhanas, ya, hal pertama yang harus dilakukan itu bersama-sama dengan Dewan Pengarah Lemhanas. Dewan Pengarah itu ada 4 Menko, ada Menhan, Menlu, Mendagri, bersama Gubernur Lemhanas dalam Dewan Pengarah itu melakukan telaah kurikulum ya, untuk memperkuat fungsi Lemhanas mencetak kepemimpinan strategi nasional. Ya, telah ini sedang kami lakukan, ya, sudah dilaporkan kepada Ketua Dewan Pengarah Mahfud MD, Menko Polhukam. Harapannya di minggu ketiga, minggu keempat Maret nanti ada pembahasan lebih lanjut. Yang tujuan dari telah ini adalah untuk memastikan bahwa kurikulum yang dijalankan atau nanti akan dikembangkan oleh Lemhanas itu sesuai dengan tantangan dinamika pendidikan kepemimpinan strategis terkini. Jadi kami melakukan studi-studi perbandingan baik dengan lembaga-lembaga pendidikan ketahanan nasional atau lembaga-lembaga pendidikan militer yang ada di berbagai negara. Kami sudah selesai melakukan perbandingannya dengan Amerika Serikat, dengan Australia, dengan Inggris, ada juga dengan Cina, dengan Jepang, dengan Singapura, berbagai negara kami amati. Kami juga melakukan studi komparasi kepada kampus-kampus utama di dunia yang memiliki program kepemimpinan eksekutif. Jadi kami melihatnya beberapa di Amerika Serikat, ya, seperti di MIT, Sloan, di Stanford, di Harvard, itu kami amati. Kami melihat apa yang dikembangkan di London, misalnya di London School, atau kami juga mengamati apa yang dikembangkan di Singapura, termasuk dengan beberapa model-model pendidikan strategis eksekutif yang dilakukan di Indonesia. Kemudian apa yang akan diterapkan di Lemhanas ini, Pak? Dalam pendidikan ya, yang paling dasar tentunya menelaah substansi kurikulumnya, ya. Jadi kalau Lemhanas ini harus berada di level operasional strategis menuju kepada perumusan kebijakan-kebijakan yang dalam level strategi militer itu disebut sebagai strategi raya, ya, yang nanti mempersiapkan kepemimpinan untuk duduk di level bintang 2, bintang 3, bintang 4, di level eselon 1, deputi, dirjen, sekjen, sestama. Nah, itu yang dipersiapkan. Lalu yang kedua, ya tentunya kembali membuat gatra-gatra yang ada di Lemhanas itu memang sesuai dengan perkembangan terkini. Ya, gatra-gatra itu nanti harus disilang, di-cross dengan metode-metode kepemimpinan strategis, ya, dan juga dalam kajiannya, dalam pendidikannya harus dipersiapkan metodologi-metodologi terkini. Menurut Bapak, apa yang paling urgent, Pak, yang untuk diterapkan dalam pendidikan Lemhanas ini, Pak?
Ya 4 proses transformasi ya. Itu. 4 proses transformasi itu biasanya dimulai dari diri, lalu kemudian dimulai dari tim, lalu kemudian ke organisasi, lalu akhirnya ya transformasinya ke society dengan nation. Tapi ada tahapan-tahapannya, dan yang paling utama segera mengenali dan mengadopsi kalau ada perkembangan teknologi-teknologi terkini sekarang, terutama yang bergerak di bidang information technology, yang bergerak di bidang cyber, nanti pengaruhnya ke pendidikan kepemimpinan yang harus dijalankan Lemhanas, yaitu adopsi teknologinya yang harus segera dipercepat di situ. Ya, ada beberapa jenis untuk pendidikan, Pak. Ada yang memang reguler, kemudian ada yang karena angkatan itu, Pak. Apakah yang reguler ini tetap sama dengan pendidikan saat ini? Kemudian yang pendidikan untuk angkatan, apakah ada perbedaan? Itu yang nanti akan dikaji ya tahun ini. Tapi untuk tahun ini pendidikan reguler 63 dengan 664 itu akan berjalan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan. Lalu akan dilakukan evaluasi, apakah nanti akan ada level dan metode baru ya untuk pendidikan Lemhanas. Misalnya kami menemukan di jenjang pendidikan kemiliteran itu ada yang sampai bintang 3, tapi tidak lagi disebut pendidikan, ya, tapi disebut sebagai eksekutif program. Ya, ini yang baru ya, Pak? Yang hanya 4 hari. 4 hari. Cukupkah itu, Pak? Tergantung, makanya tergantung materi yang diberikan apa, tergantung yang diharapkan didapat dari peserta programnya apa. Jadi Sloan sekalipun ada program eksekutif, program strategi eksekutif yang juga cuma 6 hari. Ya. Kemudian kalau untuk PPR apa? Masih tetap 8 bulan, Pak? Nah, makanya penjenjangan itu yang harus kemudian ditata kembali, ya disesuaikan dengan metode yang ingin disampaikan, dengan juga apa tujuan akhir dari pembentukan kepemimpinan strategis ke depan. Ya, di Amerika Serikat dengan di Inggris misalnya ya diarahkan memang ke program gelar ya S2, tapi diberikan kebebasan kepada siswa peserta untuk mengambil SKS-nya, SKS terutama SKS kepemimpinan di kampus-kampus yang menjadi bagian dari konsorsium dari lembaga pembentuk kepemimpinan strategis itu. Ya, kita harapkan bisa untuk mencetak pemimpin-pemimpin nasional, Pak, karena kedepannya kita juga sangat situasinya juga sangat dinamis perubahan ini. Bapak bicara untuk situasi internasional dan nasional, Pak. Salah satu ciri geopolitik saat ini adalah politik yang cenderung tidak bisa lagi memiliki batas. Dalam arti kejadian di satu titik di dunia ini sangat berpengaruh kepada dunia lain, negara lain termasuk Indonesia, Pak. Nah, apa tantangan geopolitik dan geostrategi abad 21 ini terutama untuk Indonesia ini, Pak? Mempertegas kembali apa yang menjadi visi geopolitik Indonesia ke depannya. Sejak itu dirumuskan oleh Presiden Soekarno di awal tahun 60-an dengan antara lain mendirikan Lemhanas. Ya saat itu Bung Karno benar-benar yakin bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan harus sadar betul arti geopolitik, bagaimana kondisi geografis kita itu akan berpengaruh banyak kepada kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan luar negeri yang kita miliki. Ya, Bung Karno juga menegaskan berkali-kali bahwa berbeda dengan perkembangan konsep geopolitik ya, seperti misalnya ada heartland, rimland, ya, atau misalnya ada konsep Lebensraum, ya, atau nanti ada konsep sea power yang dikembangkan oleh Mahan. Geopolitik Indonesia itu tidak sifatnya ekspansionis, tapi konsepsi dasar dari geopolitik yang dikembangkan di negara-negara Eropa itu sifatnya ekspansionis, perebutan ruang, ya, perebutan ruang hidup. Ya, kita tidak, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada negara di sekitar kita yang konsepsi geopolitiknya adalah perebutan ruang hidup yang sifatnya ekspansionis. Nah, kita harus mengantisipasi itu ke depan. Nah, sehingga kuncinya adalah bagaimana mulai dari yang paling keras
bagaimana kita menggelar kekuatan yang memastikan ada penangkalan sehingga negara lain akan melakukan perhitungan rasional jika ingin melakukan ekspansi geopolitiknya menyentuh kedaulatan teritorial Indonesia, ya, sampai hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan norma, pembentukan komunitas regional, ya, sampai kemudian misalnya ada diplomasi multi track, ya, bukan hanya politik dan ekonomi tapi juga misalnya people to people exchange interaction termasuk di level pendidikan. Nah, semua itu bisa dirajut ya untuk memastikan konsepsi geopolitik yang dulu diamanatkan oleh Bung Karno itu menjadi pegangan bagi pemimpin-pemimpin Indonesia untuk merumuskan kebijakan-kebijakan Indonesia ke depan. Apakah ada ancaman-ancaman itu Pak untuk kedepannya ini mengenai geopolitik dan geostrategi? Sekarang relatif ancaman-ancamannya lebih terkait dengan kerawanan yang muncul karena kita tidak siap di berbagai bidang ya. Jadi misalnya kita selalu dikatakan nanti kita akan memiliki bonus demografi ya setelah 2030-2040. Tapi kalau sejak misalnya 10 tahun yang lalu kita lalai untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia, ya bonus demografinya bisa menjadi masalah demografi, bahkan bisa menjadi kutukan demografi. Ya, kemudian nanti demografi usia produktif kita ternyata tidak memiliki skill, pengetahuan, ya, atau bahkan yang paling dasar adalah kualitas fisik yang memadai untuk memiliki daya saing yang tinggi ya dalam pasar tenaga kerja regional dan global. Itu menghasilkan kerawanan. Ya sama seperti wilayah ya teritorial. Ya sejak saya sekolah SD, SMP, SMA selalu dikatakan Indonesia berada dalam posisi strategis, ya, berada di dua benua, dua samudra, gitu. Tapi kalau kita tidak mampu melakukan proyeksi kekuatan, ya proyeksi kekuatan itu bisa dalam bentuk militer, bisa dalam bentuk juga pengelolaan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif di mana kita memiliki hak berdaulat, maka posisi strategis itu segera berubah jadi kerawanan strategis. Nah, itu PR yang harus segera kita tutup, dan itulah kesinambungan program-program pemerintah ya terutama sejak masa reformasi ya, dari Ibu Mega, Pak SBY, dan kemudian diteruskan oleh Pak Jokowi saat ini. Iya, jadi memang kerawanan-kerawanan ini memang harus dijaga Pak. Satu hal yang menarik bagi saya sebetulnya memang di literasi itu mengatakan bahwa posisi strategis Indonesia itu sangat menguntungkan karena berada di antara dua benua dan dua samudera, dan itu sangat menguntungkan bagi ekonomi dan juga posisi Indonesia mungkin di ASEAN juga. Nah, tapi memang Bapak mengatakan justru inilah yang harus kita jaga karena justru kondisi ini justru menimbulkan kerawanan strategis. Nah, memang kita semua harus siap Pak. Apa langkah utamanya Pak? Apakah yang akan nanti kita berikan kepada calon-calon pemimpin Indonesia ini Pak? Beragam Pak ya. Jadi yang pertama mulai dari ya harus menyadari bahwa kuncinya itu pembangunan sumber daya manusia. Ya, itu kuncinya. Kuncinya adalah kualitas dari sumber daya manusia. Itu antara lain yang menjadi misi utama Lemhanas. Ya, mencetak kepemimpinan strategis nasional yang bisa memiliki daya saing global, ya, bisa kemudian terlibat dalam berbagai bentuk perumusan kebijakan strategi yang nanti memiliki dampak nasional, regional, dan global. Ya, kunci pertamanya pembangunan sumber daya manusia. Ya, lalu setelah itu ya fokus untuk mengikuti lompatan-lompatan yang akan terjadi ke depan. Ya, kalau dari presiden kelihatan ada kebutuhan segera untuk kita bisa memahami bagaimana kita mengkapitalisasi sumber daya alam yang kita miliki sehingga Indonesia ke depan sangat-sangat relevan menjadi negara yang mengandalkan ekonomi hijau, pertumbuhan ekonomi hijau. Ya, itu berarti sangat memperhatikan lingkungan, sangat memperhatikan masalah emisi karbon, ya, berusaha melakukan mitigasi climate change dan seterusnya. Hal yang sama untuk ekonomi biru ya, ketika nanti dengan
kita sebagai negara kepulauan, maka sumber pertumbuhan ekonominya bukan lagi pertumbuhan ekonomi yang berada di darat, tapi pertumbuhan ekonomi yang terkait misalnya dengan perikanan terukur, ya, terkait dengan pengelolaan tambak, terkait dengan bagaimana kita mengelola pasir laut, ya, dan seterusnya. Itu ekonomi biru. Nanti juga terkait dengan ocean health, ya, kesehatan samudra. Kalau ekonomi biru, ocean health, kesehatan samudra menjadi nomor satu, dan kemudian usaha-usaha untuk melakukan pertumbuhan ekonomi birunya harus meletakkan ocean health itu sebagai fondasi. Belum lagi bergerak ke transformasi digital, misalnya ekonomi cyber, ya. Banyak hal yang harus dilakukan untuk menutup kerawanan strategis itu. Ya, salah satu peluangnya misalnya dengan pergeseran ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Pergeseran ibu kota dari Jakarta Nusantara itu pasti membawa perubahan yang signifikan, ya, dari ekonomi kita, ya, baik itu dari misalnya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, ya, Nusantara, dari, ya Pak. Ya, dari ekonomi yang nanti berbasis komoditas menjadi reindustrialisasi, kemudian berbasis tadi hijau, biru, dan cyber, dan seterusnya. Ya, rencana-rencana jangka menengah, jangka panjang untuk menuju Indonesia Emas itu kan sudah diterapkan, ya. Kayak di Lemhanas sendiri ketika gubernurnya Profesor Budi Susilo Supanji